dari Mesir. A. Muhammad Ali Pasha tahun 1765 sampai 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha lahir di Kawala, Yunani tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ia adalah seorang keturunan Turki. Sebagai seorang raja, Muhammad Ali memprioritaskan bidang militer untuk membangun kekuatan militer dan kekuatan ekonomi. Ilmu modern dan diperlukan sebagaimana telah dikenal orang di Eropa. Muhammad Ali Pasha memasukkan ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah yang dia dirikan. Ketika Muhammad Ali Pasha memperkenalkan pendidikan sistem modern, masyarakat Mesir saat itu masih menggunakan sistem pendidikan tradisional, yaitu kutab, masjid, madrasah, dan Jami al-Azhar. Ide dan tindakan yang ditempuh Muhammad Ali Pasha menunjukkan adanya kemajuan di zamannya. Ia berani berbeda dengan merealisasikan pikiran strategisnya untuk kemajuan umat Islam. B. Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi. Tokoh ini sering dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi. Ia lahir pada tahun 1801 di tata suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Al-Tawi mulai belajar di Universitas Al-Azhar Kairo ketika usianya 16 tahun. Beberapa pemikiran tentang pembaruan Islam yang diusungnya adalah: yang pertama, ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat belaka, tetapi juga hidup di dunia. Yang kedua, syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istanbul tahun 1897. Pada usia 220 tahun, ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864, ia menjadi penasehat Sir Ali Khan. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat oleh Muhammad Azam Khan menjadi Perdana Menteri. Beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaruan Islam adalah: 1. Kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islamnya. 2. Untuk mengembalikannya kejayaan Islam di masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, maka umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni. 3. Corak pemerintahan otoritaris dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Muhammad Abduh dilahirkan di daerah Mesir Hilir pada tahun 1849 dan wafat tanggal 11 Juli 1905. Ketika kecil, Muhammad Abduh belajar di rumah. Ia melanjutkan belajar Al-Quran hingga hafal dalam waktu 2 tahun. Ia kemudian meneruskan studinya di Universitas Al-Azhar. Kemudian ia bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani, mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai arti beberapa ayat Al-Quran. Perjumpaan itu menorehkan kesan yang baik dalam diri Muhammad Abduh ketika Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir lagi untuk menetap di tahun 1871. Ia mulai belajar filsafat di bawah pimpinan Jamaluddin Al-Afghani. Adapun ide-ide pembaruan Muhammad Abduh yang membawa dampak positif bagi pengembangan pemikiran Islam. 1. Pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. 2. Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. 3. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Muhammad Rashid Ridha 1865 sampai 1935 Masehi. Muhammad Rashid Ridha adalah murid Muhammad Abduh yang paling dekat. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Kalamun, sesuatu desa di Lebanonjong, letaknya tidak jauh dari kota Syria. Semasa kecil, ia dimasukkan ke madrasah tradisional untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Selain diajarkan bahasa Arab, Turki, dan Prancis, juga diajarkan pengetahuan agama dan pengetahuan modern. Muhammad Rashid Ridha mulai menjalankan ide-ide pembaruan ketika masih berada di Suriah. Usaha itu mendapat tantangan dari pihak kerajaan Utsmani. Beberapa bulan kemudian, Muhammad Rashid Ridha mulai menerbitkan majalah yang termasyhur berjudul Al-Manar
di majalah ini banyak diilhami oleh pemikiran Muhammad Abduh.